Menentukan letak posisi lintang, tempat di mana bumi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Iklim tropis yang terletak pada 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara tropis antara lain Brazil, Indonesia, dan Afrika Tengah. 2. Iklim subtropis terletak pada 23 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Negara-negara subtropis antara lain Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Australia, dan Jepang. 3. Iklim sedang terletak pada 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan. Terdapat di negara Prancis, Inggris, Belanda, dan Jerman, dan Swiss. 4. Iklim dingin yang terletak pada 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat di negara-negara seperti Finlandia, Swedia, Rusia, Greenland atau Denmark, dan Norwegia. 2. Iklim Köppen. Klasifikasi Köppen ditentukan berdasarkan curah hujan, suhu, vegetasi, dan persebaran jenis tanah. 1. Iklim A, yaitu beriklim tropis. Ciri-cirinya: suhu rata-rata setiap bulan di atas 18 derajat Celcius, kelembapan tinggi, dan curah hujan tahunan tinggi. 2. Iklim B, yaitu beriklim kering atau gurun. Terdapat di daerah gurun atau semi-arid atau stepa. Kondisi penguapan sangat besar sehingga tidak ada air yang berlebih dan tidak ada sungai yang mengalir secara permanen. 3. Iklim C, yaitu beriklim sedang. Beberapa berada di lintang sedang dengan temperatur terdingin 18 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Ditandai dengan 4 musim, yaitu musim semi, gugur, dingin, dan panas. 4. Iklim D, yaitu beriklim sedang dan dipengaruhi daratan dengan musim dingin yang tajam sehingga disebut dengan iklim mikrotermal. Adapun pada wilayah mikrotermal, musim dinginnya sejuk, bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius, dan suhu rata-rata bulan terdingin adalah -3 derajat Celcius. 5. Iklim E, yaitu beriklim kutub. Ciri khasnya yaitu tidak memiliki musim hangat. Pembagian klasifikasi Köppen secara rinci sebagai berikut. Iklim A besar F kecil, yaitu beriklim tropis di hutan hujan tropis. Iklim A besar W kecil, yaitu beriklim savana tropis. Iklim A besar M kecil, yaitu beriklim hutan musim di daerah tropis. Iklim B besar S kecil, yaitu beriklim stepa. Iklim B besar W kecil, beriklim gurun. Iklim C besar F kecil, beriklim hujan sedang, musim panas tanpa musim kering. Biasanya hujan terjadi di musim panas. Iklim C besar W kecil, yaitu beriklim hujan sedang, musim panas dengan musim dingin kering. Iklim C besar S kecil, yaitu beriklim hujan sedang, panas dengan musim panas yang kering. Iklim D besar F kecil, yaitu beriklim hujan salju tanpa musim kering. Iklim D besar W kecil, yaitu beriklim hujan salju dengan musim dingin yang kering. Iklim E besar T kecil, yaitu beriklim tundra. Iklim E besar F kecil, yaitu beriklim salju. Iklim E besar H kecil, yaitu beriklim salju pegunungan tinggi. 3. Iklim Junghun. Junghun mengelompokkan daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan vegetasi pada ketinggian tertentu. Pembagian daerah iklim menurut Junghun adalah sebagai berikut, yaitu daerah panas atau tropis terletak pada
0 sampai 700 meter di atas permukaan dengan suhu 22 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. 2 itu daerah sedang sejuk, terletak antara 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. 3 daerah sejuk, terletak antara 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Daerah dingin bersalju, daerah yang terletak pada ketinggian di atas 3.300 meter dan sering tertutup oleh salju dengan suhu di bawah 6,2 derajat Celcius. 4. Iklim Oldman. Dalam metode ini, bulan basah adalah bulan yang memiliki jumlah curah hujan sekurang-kurangnya 200 mm per bulan. Bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering yang digunakan Oldman adalah sebagai berikut. 1. Bulan basah jika curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. 2 itu bulan lembab jika curah hujannya antara 100 sampai 200 mm per bulan. 3. Bulan kering jika curah hujannya kurang dari 100 mm per bulan. Yang keempat, yang kelima, iklim Schmidt-Ferguson. Sistem klasifikasi ini membagi iklim tropis menjadi 8 tipe dengan lambang huruf A sampai H. Dasar klasifikasi dengan menghitung bulan basah dan bulan kering. Dikatakan sebagai bulan kering jika endapan hujan kurang dari 60 mm per bulan. Sebaliknya, dikatakan bulan basah jika endapan hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Endapan hujan antara 60 mm per bulan dan 150 mm per bulan disebut bulan lembab. Bulan lembab dianggap mencukupi kebutuhan tanaman sehingga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia yaitu 1. Iklim musim atau iklim muson. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau muson barat dan angin musim timur laut yaitu muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga membawa musim hujan atau penghujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei hingga bulan September yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. 2. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga itu iklim panas atau iklim tropis atau tropika. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim tropis bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Keadaan musim kemarau yaitu di kiri dan keadaan musim hujan yaitu di kanan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada ketinggian curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antara wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antara wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya curah hujan tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pangan. Sekian pemaparan yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi.
Sekian pemaparan yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi.